Untuk apa terus memaksa bertahan hanya terluka, rasa kita tak lagi sama, tak lagi saling cinta. Memang kita telah lama, namun apalah artinya cinta tapi tersiksa, takkan nyaman jalannya. Jangan dipaksa bila semua telah berbeda. Untuk apa pertahankan jika kita tak sejalan? Jangan salahkan untuk semua kenangan perpisahan ini. Pilihan yang terbaik. Oh, buat apa masih bertahan jika terus terluka? Nyatanya hati telah beda. Biarkan ku pergi untuk bahagia. Jangan dipaksa bila semua telah berbeda. Untuk apa pertahankan jika kita tak sejalan? Jangan salahkan untuk semua kenangan perpisahan ini. Pilihan yang terbaik. Untuk apa pertahankan jika kita tak sejalan? Jangan salahkan untuk semua kenangan perpisahan ini. Pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Selamat malam semua, kembali lagi di Bisik, bincang asik bersama GP Manuel Samarinda. Kali ini Bisik bakal temenin teman-teman dalam melakukan aktivitasnya bersama teman, pacar, atau keluarga, atau apapun juga deh. Bisik kali ini bakal membahas tentang passion dan kopi. Nah, bagaimana passion itu bisa bukan hanya sekedar hobi atau aktivitas iseng, tapi bisa loh bermanfaat, bisa menjadi sebuah pekerjaan, bahkan sebuah usaha loh teman-teman. Dan tapi sebelum itu, buat teman-teman yang lagi nonton streaming ini, jangan lupa buat follow akun GPGP Manuel Samarinda di @Manuel_Samarinda dan subscribe ke akun YouTube channelnya GP, yaitu Social Reality. Nah teman-teman, hari ini kita ditemenin sama Kak Yanito, owner dari KL Espresso. Apa kabar Kak Dito? Halo, baik. Nah Kak, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih KL Espresso itu apa? Kak Dito bisa nggak sih deskripsiin deh dikit aja nggak apa-apa tentang KL Espresso ke teman-teman? Ya, KL Espresso itu sebuah brand sebenarnya. Sebuah brand yang saya bangun, yang coffee shop tepatnya. Di mana Kak?
tempatnya tuh di Jalan Seruni, Samarinda, di belakang Balai Kota. Boleh main ke situ. Jadi coffee shop ini saya bangun 2018. Wow. 2018 akhir. Udah berapa nih? 4 tahun? Yes. Mau jalan 5? Ya, menuju 5. Wow, lama nih. Ada akun Instagramnya tuh? Ada dong. Apa tuh? Akun Instagramnya @kl.espresso. Tuh, buat temen-temen yang kepo boleh ya kunjungin. Kalau kakak sendiri akun Instagramnya? Mau kita kasih tau nggak? @yandito. Buat temen-temen yang kepo boleh ya kak? Boleh. Berkunjung ke akunnya kakak atau enggak akunnya Kyle. Siap. Nah kak, jadi kan kita bakal bahas tentang kopi nih kak. Ya. Apa kakak tuh dari kecil cita-citanya pengen jadi barista? Atau ternyata dulu kakak cita-citanya menjadi hal lain gitu? Kayak kalau anak kecil kan biasanya suka maunya jadi dokter, pilot, atau jadi apa gitu. Kakak gimana? Waktu kecil saya tuh pengen jadi atlet sebenarnya. Atlet Jadi, apa kak? atlet aja, pengen olahraga karena dari kecil saya suka olahraga. Dulu barista kan memang belum ada ya. Iya. Waktu zaman saya baru lahir dan SMP SMA tuh barista belum banyak. Dan kopi juga baru berkembang di Samarinda tuh kalau nggak salah 2013 menuju 2015 baru mulai kopi. Nah jadi cita-cita saya itu dulu jadi atlet, sempet main basket, sempet ya Coba gitu macam semua semua saya olahraga. coba dari olahraga, dari music, dari media saya kerjain dulu. Jadi kayak kakak lagi mencari-cari sebenarnya kakak mau jalanin apa gitu kan? Betul. Terus bisa jadi kecantol ke kopinya, jadi barista gitu. Suka ngopi dulu, awalnya suka ngopi, ketemu coffee shop waktu yang awal-awal masih baru beberapa aja di Samarinda. Saya suka ngopi, saya penasaran nih gimana nih biar bisa bikin kopi. Jadi tanya-tanya, oh ternyata ribet kan belajar kopi. Jadi saya pelan-pelan saya ngumpulin uang, saya beli alat satu persatu, saya bikin di rumah, sampai akhirnya ini daripada kita minum sendiri, mending kita coba deh kita buat sajikan ke orang gitu. Oh, jadinya KL gitu kakak? Yes, awalnya kita bingung mau bikin nama apa. Nah waktu itu anak saya lahir 2016, saya buka di 2018, ini namanya apa bingung kita. Jadi ambil KL aja sih, Mikael. Awalnya tuh nama si KL ini asalnya dari nama anak saya yang pertama. Namanya Mikaelo, saya ngambil KL-nya gitu. Oh, jadi gitu. Nah, kakak pas awal-awal tuh buat kopi, kan pasti ada trial dan error ya. Jadi kakak boleh nggak, menurut kakak rentangnya kakak belajar buat kopi tuh seberapa lama sih kayak nemuin kayak gini loh cara buat kopi, ini loh takaran yang paling pas gitu. Kalau di kopi itu sebenarnya kalau buat saya sampai besok saya nggak pernah dapet ujungnya. Karena kopi itu pelajaran yang unlimited, sama seperti kayak IT. Saya sebenarnya basic pendidikan saya itu di IT sebenarnya. Nah, dia kurang lebih gitulah. Kalau kita nggak ngembangin terus, kita nggak akan ketemu perkembangannya. Gitu. Jadi kopi ini sampai kita ketemu ujungnya ntar ada lagi gitu. Jadi dia nggak akan ketemu ujungnya. Jadi tiap hari saya tetap belajar. Wow. Gitu. Kan saya anak kedokteran ya kak. Itu betul. filosofi anak kedokteran banget, long life learner. Sebenarnya ya itu sebagian besar kehidupan itu kan seperti itu. Iya sih. Nggak ada ujungnya sih kalau saya sih. Belajar terus. Yes. Trial dan error. Trial and terus. error. Wow. Selalu. Kakak pas belajar dari barista tuh ikut kursus kah atau emang bener-bener belajar sendiri? No, kalau baristanya aja saya tuh lebih banyak ke praktek, terus diskusi sama teman-teman. Ya udah trial and error sampai hari ini. Yes. Kecuali di roastery. Oh, pemanggangannya. Yes, di roastery saya harus itu ngambil kelas karena emang kalau roastery kalau kita harus trial and error kan alatnya itu kan mahal banget kan. Kalau kita trial and error kita harus buang modal yang terlalu banyak. Jadi mau nggak mau kita harus ambil kelas supaya buang modalnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi self learner sampai kecuali di roastery. Yes. Oh, oke. Nah, Kak. Kan kalau itu kan perjalanannya panjang kan. Betul. Kakak aja kutipannya kayak salah jurusan gitu. Masuk IT tapi kakak malah jadi barista gitu. Yes. Pasti kakak ada kan pendorongnya atau support sistemnya gitu nah Kak. Yep. Kayak motivasi untuk ngejalanin ini karena kayak nggak mungkin buat panjang-panjang belajar, apalagi tuh belajar kopi long life learner. Yes. Siapa sih Kak support system kakak? Lebih ke keluarga sih. Jadi kayak saya tuh dulu
Sebenarnya enggak. Jadi basic saya IT, lulus kuliah tuh sarjana komputer, terus kerja waktu itu di Kaltara di Malino itu juga bukan di bidang IT, saya malah di media, di fotografi dan videografi. Setelah di situ saya ambil buka usaha sendiri, itu buka angkringan dulu. Tapi ternyata emang kayak jiwa saya ini bukan pekerja yang di kantoran gitu loh. Saya lebih wira swasta deh kayaknya gitu kan. Kakak nggak suka digaji tapi lebih suka menggaji. Puji Tuhannya seperti itu, saya bisa menggaji orang akhirnya gitu. Jadi lebih ke keluarga. Saya balik ke sini tanpa pekerjaan, waktu itu sempat jadi gokar juga saya. Setelah itu kita coba buka, yaudah kita buka yuk, sama adik ipar saya tepatnya. Ayo deh kita coba buka ya. Di situ kita struggle sampai akhirnya pada satu titik saya sempat memutuskan untuk menyerah. Kita nyerah deh, karena waktu itu sempat 1 bulan jualan kita bagi berdua tuh profitnya cuman sampai satu orang 200.000 kan. Wah ini nggak worth it gitu kan. Jadi ngomongin gitu, nyerah deh. Sampai akhirnya kita ketemu tempat yang sekarang. Nah kebetulan itu punya orang tua. Kita izin ke orang tua bahwa Pak ini boleh nggak kita kelola buat dijadiin coffee shop. Dapat izin dari orang tua, kita kelola dengan modal yang minim. Kita bangun, yang bisa kita bangun sendiri, yang harus pakai tukang kita minta tukang gitu. Sampai jadilah si KL sampai saat ini. Gitu. Lebih semangatnya itu dari keluarga, karena sebenarnya kalau bisnis ini karyawan kita cuma punya 3 saat ini, sisanya itu keluarga. Jadi kita owner main semua di dalam situ. Jadi kakak masih jadi barista ya sendiri? Iya, saya tapi udah paling 40% di dalam bar saya. 60% saya di roastery sama di manajemennya lah. Wow. Kurang lebih seperti itu. Jadi tadi yang titik kakak semua profitnya 200.000 per orang itu titik jenuhnya kakak dalam dunia perkopian ini, atau ada lagi? Kalau hasilnya tuh sebenarnya bukan hasil ya, itu lebih ke waktu kerjanya, jam kerjanya itu terlalu panjang, capeknya udah kelewatan capek nih. Karena kita buka jam 4 sore ya, jam 4 sore itu bisa tutup sampai jam 2 subuh. Itu terlalu capek. Jadi aduh deh, kita nggak bisa nih, saya ngomong sama adik saya, nggak bisa dipaksa nih, kita harus stop. Sampai itu tadi ketemu tempat yang sekarang, rumah orang tua, saya minta izin, ternyata dibolehin. Dan kayaknya juga memang restu dari orang tua tuh udah besar banget gitu kan. Kita minta izin, mereka merestui, dan puji Tuhan terbentuklah si KL Espresso ini. Diberkati karena orang tua memberkati gitu ya. Oke, keren banget. Nah kak, jadi kan kakak nih ngejalanin KL juga sesuai passionnya kakak kan. Sedangkan kita tuh anak milenial kebanyakan kan lebih pengen cuan. Jadi kadang kita tuh ya kayak saya nih masuk kedokteran, gak semuanya yang di kedokteran tuh pengen kedokteran karena biasanya disuruh orang tua gitu. Nah kak, nah apa sih rasanya ngejalanin sesuatu yang sesuai passion kakak? Enaknya gimana? Enak banget itu. Deskripsiin dong kak. Ketika kita ngerjain sesuatu yang kita sukai dan kita sukai apa yang kita kerjakan dan itu bisa menghasilkan, itu more than anything. Jadi kayak lu kerja yang kamu senang tapi lu dibayar. Pasti kalian semua pasti tahu perasaannya lah. Gimana sih kamu suka main yoyo ternyata menghasilkan, padahal cuma main yoyo gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak ini loh pekerjaan yang saya sukai gitu. Sebenarnya yang tadinya saya jujur aja, saya buka KL ini ekspektasi saya bukan nyari duit, bukan jadi businessman gitu. Yes, saya lebih ke saya suka ngopi, saya pengen bikin kopi, saya pengen minum kopi tiap hari, saya pengen menyajikan kopi yang saya suka ke orang lain. Wow. Gitu. Jadi saya tuh pengen bagiin loh, ini loh rasanya. Yes, kopinya. Betul sekali. Wah, keren banget sih kak, jujur. Jadi kakak juga kayak bangun pagi tuh nggak ngerasa sia-sia kan, kayak udah tahu hari ini mau ngapain gitu, karena driving by passion. Yes. Wow, tuh teman-teman yang masih mencari passionnya, semoga cepet ketemu biar kayak Kak Dito. Nah kak, selanjutnya nih, jenis kopi favorit apa sih yang kakak suka? Kopi Banyak jenisnya. Yes, semua kopi enak. Jadi gini, kalau kopi itu kita nggak bisa kayak ya kamu sorry
ada teman-teman yang suka ke Starbucks, ada yang teman-teman yang suka, boleh kan nyebut brandnya? Boleh lah. Yes. Kopi kenangan. Kopi gitu. kenangan, ada yang suka ke Janji Jiwa, ada yang suka ke KL, ada yang suka ke Fore. Fore. Itu jadi kayak mereka tuh kayak si KL, customer yang suka KL belum tentu suka Starbucks. Customer yang suka Starbucks belum tentu suka si KL. Jadi lebih ke semua itu tuh nikmat tuh, tergantung menikmat. Nah kalau saya sendiri suka tuh kopi yang boleh ini nggak sih, kayak saya tuh lebih suka yang specialty. Specialty yang jadi otentik gitu. no, jadi di coffee itu ada grade 3, 2, 1 specialty. Specialty itu juga nanti ada lagi yang menilai, jadi kayak dia punya cup score, ada scoring cupnya itu yang sampai dari 70, 60 sampai 90 plus. Itu nilai kopi. Yes, jadi kopi itu selain kita nikmati aja itu dilombain. Jadi kayak misal dari green beans-nya, dari biji kopinya, dari roast bean-nya yang udah di roast, dari hasil seduhnya. Nah itu jadi kayak kopi tuh kalau kita lebih dalam lagi masuk ke dunia kopi tuh jadi nggak semata buat diminum doang. Tapi buat dinilai. Yes, bahkan kita udah sampai dunia loh. Kalau Indonesia tuh kemarin juara 3 dunia, kita dapat 2 orang yang di roastery juara dunia 3, terus di cup tester kita juara 3. Wow. Jadi itu kayak di rating kayak film kan, kayak IMDb-nya kan, tau nggak yang 7,8 per 10 itu kan maksudnya? Itu biji kopinya. Tapi kalau yang kayak perlombaan metode kopi, kita lomba bikin kopi, itu tuh masing-masing cabur ibaratnya. Jadi kayak misal ada yang pernah minum kopi V60. Pernah, kita nggak pernah sih Kak, tapi kayak Tapi tahu. Tahu. Nah, jadi V60 itu kita udah di Indonesia tuh udah berapa tahun menjalani lomba namanya IBRC. IBRC itu dia Indonesian Brewers Championship. Itu kita udah jalanin 6 kali, sorry. 6 kali kalau nggak salah ya. 6 kali, dan kita udah sampai di level saat kemarin si John Christopher dari Surabaya, dia peringkat 3 dunia. Wow. Itu dalam membuat kopi. Yes, bikin kopi V60 itu doang. Wow. Brewer sebenarnya bukan V60, tapi metode manual brew, jadi pour over dia. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas kopi ini dalam banget, that's why saya bilang sampai besok saya masih belajar. Nggak sampai hari ini, sampai besok masih belajar gitu. Belajar kopi tuh baca buku atau gimana sih Kak? Baca coba. Karena kan jujur ya Kak, kayak kita ke Starbucks tuh kadang kita tuh nggak ngerti menu-menunya Yep, kan. betul. Bahkan kayak kita juga masih cari-cari di Twitter, ini mau pesan apa ya? Di KL juga ada nggak kayak gitu, secret recipe? Secret recipe kita nggak punya. Menu kita dikit, cuman ya kita kerucutin. Jadi yang kalian dapatkan yang terbaik kita dari kita. Kita nggak pengen yang banyak banget, ntar lu bingung kan. Iya, Lu nanti bingung, ini yang mana yang enak nih gitu. Kalau ada yang nanya yang mana yang enak semua gitu. Yang gampang gitu. Enak semua, ntar lu minta yang kopi hitam apa yang kopi putih gitu. Kita tinggal tanya gitu. Hah, emang ada biji kopi yang warna putih? No, hasilnya. kopi susu. Jadi kopi yang pakai susu apa yang black. Gitu. Jadi kalau ada customer bingung, kita pasti nanya dulu pengen yang black apa yang white. Gitu. Kak, ini kan karena Kakak ahli kopi kan, gak apa-apa kan nanya sedikit gitu. Emang Kakak nggak mah gitu minum kopi tiap hari? Awalnya saya tidak pernah punya mah sampai tahun pas orang tua saya meninggal tuh saya balik dari Malino. Saya tiap pagi pasti kalibrasi kan minum espresso. Minum espresso sebelumnya masih aman. Begitu saya balik dari Malino ke Altara, saya coba seminggu udah mulai ger. Jadi sebenarnya gini, saya sadar diri bahwa kopi ini nggak pernah salah soal penyakit. Jadi kayak anak-anak bilang saya mau kopi tapi takut mah. Ya minum aja kopi, tapi kalau bisa sebelum itu kita makan dulu. Ya kan yang salah sebenarnya bukan kopinya, kitanya gitu loh. Karena kita tahu, kita belum makan tapi udah minum kopi gitu. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi kayak kadang teman-teman bilang saya nggak bisa minum kopi, takut nggak bisa tidur, takut sakit mah. Coba kita tanya dulu diri kita. Saya loh tiap hari minum kopi. Hari ini saya udah minum 8 gelas kopi dan saya tetap ngantuk. 8 gelas kopi kan? Saya masih bisa tidur. Sebenarnya kan
ya saya lebih nggak bisa tidur kalau pegang handphone sebenarnya. Yes. Gitu. Jadi kayak kita mau minum kopi takut nggak bisa tidur, ya minum aja nggak apa-apa. Ntar kalau mau tidur mah tidur aja, nggak ada salahnya di kopi. Nggak tahu kalau di dunia kedokteran mungkin, tapi kalau yang saya terapkan ya seperti itu ya. Nggak ada yang namanya nggak bisa tidur karena kopi. Ada kan sebenarnya, mungkin lebih ke kadar kafeinnya kan. Kafeinnya tuh nekan syaraf, kalau saya ngomong nanti jadi kuliah. Ya nggak apa-apa kan kita. Ini pandangan saya sebagai barista sama pandangan. Tapi kakak minum kopi 8 gelas, pasti kakak sering ke kamar mandi kan? Sering buang air nggak sih? Iya, sering banget. karena Tapi dia kan sering. nekan syaraf. Yes, saya seimbangi dengan air putih. Dengan air putih. Yes. Dan kopi juga saya nggak pakai gula. Terus terang saya produk yang saya jual yang pakai gula itu paling saya bisa minum cuma 1 kali sehari. Bahkan bisa yang kayak yang kopi KL ini buat saya tuh paling seminggu bisa cuma 3 kali. Bukan saya nggak suka, tapi saya hindari gulanya. Walaupun itu juga aren ya. Dan yang minum yang pakai susu pun saya mungkin bisa sehari sekali itu maksimal. Bahkan kadang bisa 2 hari sekali. Saya lebih ke black karena yang tadi yang nggak ada susunya, nggak ada gulanya, yaudah saya black. Wah, tapi kan kadang ya kak, karena saya fans Korea ya. Siap. Jadi kan artis-artis Korea tuh kadang kayak beli yang extra shot, berapa shot Yes, gitu-gitu. yes. Itu katanya bisa bikin nggak ngantuk, tapi di kakak enggak. Oh enggak lah. Nggak pernah, saya nggak pernah yang ngerasa saya minum kopi dan saya melek. Wah nggak. Ketika saya capek saya tidur. Tapi saya termasuk yang nggak bisa minum kopi jujur kak, karena kalau minum kopi karena tadi kafeinnya itu bisa bikin hormon, ada namanya hormon adrenalin, kamu pernah dengar nggak? Yes, tahu. Nah itu bisa bikin jantungan, kakak tau kan pasti? Iya, tapi nggak sampai jantungan juga. Saya jantungan kayak, jadi minum kayak kopi. deg gitu doang. Iya. Itu mau biasa kayaknya ya. Tapi kalau buat orang yang nggak kebiasa ya parah tuh kak. Jadi kan sebenarnya kalau orang yang nggak bisa minum kopi itu saya pengen tahu dulu alasan dia apa gitu. Karena itu Karena deg-degan. deg-degan. Jadi Saya dia sesuaikan kadarnya berapa saat. Iya Gitu doang sih. sih sebenarnya. Jadi ntar kalau udah biasa, oke boleh ditingkatin, boleh ditingkatin. Sebenarnya kalau saya sih lebih, kenapa saya nggak pernah minum yang susu? GERD saya bisa kumat kalau minum yang susu. Kok bisa kayak gitu? Yes, Wow. nggak tahu. Padahal kan susu maksudnya buat netralin Yes, asamnya tapi dia kan. ketika dia pakai susu tuh sih bisa yang kayak nggak enak. That's why sekarang itu kita di KL sekalian promo ya. Ya. Di KL Espresso kita lagi ada alternative milk. Jadi kita pakai oat milk yang bahannya nggak dari sapi tapi dari gandum. Almond ada nggak kak? Almond belum. Kita belum dapat vendornya bisa masukin. Jadi yang masuk sementara masih isi oat. Oke, nanti kita cobain deh. Terutama saya yang nggak bisa minum kopi. Yes, alternatif. Jadi kayak misal si kopi KL, tapi kita pengen pakai ganti susunya pakai oat, boleh. Tapi ada extra charge dia karena susunya lebih mahal dari si Iya. sapi gitu. Tapi KL juga jual teh kan kak? Ada teh. Kita teh juga main specialty. Kita semua produk kita bisa jamin kita specialty. Wow. Gitu. Tapi kakak jarang minum tehnya atau gimana? Minum teh saya minum. Nah sedikit cerita lagi nih, kalau si kopi sama si teh itu kenapa kita udah mulai main teh? Awalnya kita nggak main teh. Setelah baca-baca ternyata si teh ini kasta minuman untuk kasta orang lebih tinggi. Iya. Sebenarnya. Heeh. Sebenarnya. Jadi saya baru dapat itu infonya sekitar 2 tahun lalu tuh. Ternyata si kopi ini hanya minuman orang-orang buruh dulunya. Gitu. Nah si teh ini yang buat orang-orang kerajaan. Awalnya seperti itu. Jadi saya coba cari, kan udah banyak sekarang vendor specialty teh gitu. Saya dapat dari Jawa Barat di Bandung. Saya coba semua sampel, kirimin, ternyata banyak yang suka. Gitu. Dan ada macam-macam teh, ada yang buat malam, ada yang buat pagi, ada yang buat nemenin mau tidur, ada yang mau Iya. istirahat siang, macam-macam nih teh. Kalau kakak suka teh apa? Chamomile atau apa sih? Jenis-jenis teh kan banyak. Saya suka yang base-nya black tea sebenarnya. Oh. Jadi kan ada black, ada green gitu. Nanti yang ada juga yang tanpa daun teh tapi dia herb. Jadi kayak benar-benar Kayak herbal. yes. Karena kan kita beli teh buat dicium biasanya. Yes, dihirup sebenarnya. Iya dihirup. Iya. Kak, Ya. karena kakak minum kopi tiap hari, gimana sih buat kita yang baru belajar nih minum kopi?
ngatasi rasa pahitnya? Kopi, Apalagi yang black tea V60 itu kan terkenal pahit kan? kopi. Kalau saya nih ya, ini pendapat saya, mohon maaf kalau tidak sepakat. Kopi kalau pahit, kayaknya itu salah. Yes. Berarti gini, kopi kalau di tempat saya nggak pakai robusta. Robusta dikenal dengan rasa pahitnya. Saya pakai Arabica. Nah, ketika kalian rasain Arabica yang ada di KL, ada pahitnya, coba tanya ke barisan. Ada yang salah nih pasti. Ah, jadi lebih ke salah pengolahan ya? Yes, mungkin si suhunya terlalu panas atau si grind size-nya itu terlalu halus gitu. Jadi kan bikin kopi itu kan sebelum dia jadi liquid, kita harus tentukan variabelnya dulu. Yang kita tentukan adalah si grind size, yang ukuran gilingan tadi ada yang kasar sampai ke yang paling halus. Lalu kita tentukan suhunya yang paling panas sampai yang cukup dingin untuk ekstraksi. Lalu kita tentukan brewing time. Brewing time itu waktu seduh. Oke. Jadi kalau ketemu kopi pahit, apalagi mereka bilang ini Arabica, ya pasti ada yang salah nih. Kalau kita lapor ke barista misalnya, nih pahit, bisa minta ganti nggak sih itu harusnya? Tergantung si coffee shopnya. Tergantung si coffee shopnya. Kalau di tempat kita usahakan itu nggak pahit. Tapi kembali lagi nih, persepsi pahit itu beda lah. Kita nggak bisa samain. Karena di kopi itu ada yang namanya bitter, ada yang namanya dry, ada yang bitter sweet, ada yang aftertaste-nya long sweet, ada yang aftertaste-nya lengket. Jadi kan kayak kalau orang-orang yang memang penikmat kopi itu yang mereka nilai itu ya udah sweetness, body itu yang rasa utamanya si kopi, lalu si acidity-nya, lalu si aftertaste-nya. Kalau aftertaste-nya terlalu panjang dan itu lengket, itu biasanya kurang. Nah, kalau si acidity-nya terlalu tinggi, nah biasanya si body sama si sweetness-nya yang rendah. Nah, kita cari yang balance. Jadi yang sweetness-nya ada, body-nya ada, lalu si acidity-nya ada. Dan yang aftertaste-nya nggak terlalu panjang, tapi nggak clean juga. Jadi kayak masih ada yang bisa, oh ini enak nih gitu. Acidity apaan kan? Acidity asam. Oh, acid. Yes, acidity. Acid. Nah, Kak, karena perjalanan Kakak yang panjang dan Kakak udah jelasin tuh jenis-jenis kopi dan rasa penilaian kopi. Ada nggak sih Kak customer Kakak yang unik gitu? Yang pengen Kakak nggak bisa lupa. Ceritain dong Kak. Ada yang kalau di dunia barista tuh kalau kita jualan, biasanya ada oknum yang kita sebut itu pendekar biasanya. Jadi yang kadang-kadang tuh mereka datang dengan ilmunya entah dari mana, mereka mencoba mengintervensi SOP-nya kita. Wow. Yes, yang tadi kita biasa kalau let's say kita lagi bikin V60, mereka pesan V60 yang SOP kita rasio 1:15, satu air 15 kopi. Nah, jadi mereka coba intervensi bahwa, Bang, saya minta 1:10. Sebenarnya bukan kita nentukan rasio bukan tanpa alasan. Itu karena kita tahu profiling kopi kita. Jadi kita bisa tentukan si rasio. Yes, rasionya kita bisa tentukan. Ketika dia datang 1:10, ya kalau kita nggak ikutin kan namanya customer. Tapi kalau kita ikutin, ada yang kita korbanin. Yaitu si quality tadi. Gitu. Bahkan ada yang saya ketemuin tuh yang luar biasa unik itu yang sampai berani ngerubah grinder. Yes, dia berani masukin tangan. Mas, saya mau di ukuran segini loh. Oh, itu gaib banget itu. Jadi masuk ke dapurnya gitu kayak? Masuk ke dalam bar waktu itu. Iya. Dan untungnya bukan saya yang handle. Kalau Kakak mau Kakak pukul ya? Enggak dong. Enggak lah, pengen saya ngajak ini aja. Ajak Jadi sih berunding. tahunya sampai mana sih gitu. Wow. Tapi kalau Kakak tahu nggak film Filosofi Kopi? Tahu. Yang buat kopi karena sayembara. Kakak pernah nggak disuruh kayak gitu? Buat kayak gini, paling enak 50 juta. Oh enggak. Kalau kompetisi saya pernah. Kompetisi pertama saya itu, saya lebih kayak gini. Lebih kalau saya di KL saya lebih expert ini sih, lebih bisa di latte art. Iya, gambar-gambar kopi itu. Kakak bisa gambar apa yang paling bagus? Banyak sih. Tulip. Tulip basic ya kan. Bisa. Jadi kayak saya tuh kompetisi pertama saya di Sangatta waktu itu. Ini aman ya?
Kompetisi pertama di Sangatta itu latte art, saya dapat juara 3. My second competition is itu kalau nggak salah di Kuningan di Jakarta. Wow. Itu awalnya dia virtual latte art. Saya dari Kalimantan secara virtual bertanding sehingga ditentukan dapat 8 finalis dipanggil ke Jakarta. Cuman saya yang dari Kalimantan, sisanya dari Jakarta. Dan di situ saya dapat juara 3. Wow. Bisa lo buat langsung lagi di sana ya? Yes, itu kita battle one on one, head to head gitu. Lalu di apa lagi saya dapat juara di Balikpapan, itu skalanya nasional juga karena yang juara 1 juara 2 itu emang latte artis dari Bali sama dari Tangerang. Nah, itu yang saya nggak bisa kalahin emang. Itu saya juara 3 juga. Sorry nih, saya di Sangatta juara 2. Ya, Sangatta juara 2, sisanya juara 3. Wow. Semoga kakak besok bisa juara Sangatta. Amin. Jadi kalau misalnya kita ke KL request latte art bisa nggak? Boleh, yang penting diminum aja kopinya. Iya. Yang pertama di foto dong. Iya, di foto. Yang kedua diminum. Kalau nggak diminum, percuma kasih ya. Nah, Kak, back to passion. Yes. Kakak ada nggak pesan gitu, kayak cara kerja sesuai passion? Mungkin ada teman-teman yang mikir, mungkin mereka nggak mau buat kopi juga, atau mungkin mereka udah menemukan passionnya, tapi gimana sih cara kejar passion itu biar kayak kakak tuh, biar enak gitu? Kalau kayak saya, kalau yang saya lihat ya, yang saya rasakan tuh lebih, ya udah kamu harus terjun langsung. Yes, kamu harus terjun langsung, temuin semua. Kalau kamu di bidang F&B, kamu harus ketemu sama customermu sendiri gitu. Karena identitas usaha kamu ada di kamu. Tanpa kamu di situ, kalau cuman sebatas karyawan, itu soalnya kayaknya menurut saya itu nggak nyampe gitu. Beda sama kayak perusahaan-perusahaan kayak restoran yang memang si owner nggak kelihatan. Ya mereka punya brand, mereka punya quality yang ya udah nggak perlu diragukan lagi. Tapi kalau kita yang buat yang kecil-kecil kayak UMKM seperti saya, yang butuh effort lebih untuk memperkenalkan kualitas saya ke customer dengan cara ketemu saya langsung. Until saya bisa lepas gitu, sampai saya bisa yaudah nih karyawan yang saya pilih gitu. Ini udah yang bisa nyalurin soul yang ada di saya di KL bisa ke customer. Nah, orang-orang ini. Jadi karena itu KL juga belum punya cabang? Sebenarnya ada, jadi kayak saya tuh sebenarnya ada 3 nih KL nih. Yang di Samarinda, di Kaltara ada 2, yang di Nunukan dan di Malinau. Oh, tapi kan mau buka gitu di sini juga kayak selain di Seruni? Di sini tuh apa ya, saya takut sebenarnya. Bahkan yang sudah dihandle sama saudara saya aja tuh udah kayak, aduh nih bisa nggak ya? Karena yang sebenarnya bukan takut nggak untung, saya takut si KL-nya nih, nama KL-nya nih yang nanti gimana ya kalau dihandle sama orang lain. Saya lebih ke situ sih. 4 tahun saya jualan, sampai hari ini saya belum berani lepas. Yang ninggalin kemarin saya tinggalin ke Jogja kompetisi, itu seminggu lebih saya pikir, aduh ini selama saya kompetisi, selama saya liburan tuh pikiran saya di bar. Sampai hari besok mungkin nggak tahu kapan saya bisa lepas. Oh, jadi kakak masih ngerasa nggak bisa ngelepasin KL buat ada cabangnya gitu? Iya, nggak berani masih kalau orang lain yang handle, kecuali misal ya lu buka dong, ini gue invest gitu. Iya, kayak franchise gitu. Ya nggak, kalau franchise saya nggak bakal. Jadi kayak ya lu buka, ya lu modalin, ntar gue yang handle. Ntar urusan sharing profitnya gimana kan itu di kontrakan biasanya. Gitu. Cuman belum ketemu yang benar-benar serius yang propose. Kayak kemarin ada beberapa yang propose, ya boleh buka nggak Balikpapan? Ya udah gue minta sekian buat equipment, paling tidak standarnya si KL. Alat yang harus ada di situ tuh yang gue minta gitu, yang benar-benar proper. Saya nggak mau yang main-main, karena yang saya pertaruhkan itu namanya KL. Yes. Wow. Jadi untuk hidup sesuai passion harus mau terjun langsung, Yes. berusaha, belajar, trial error, dan
Ya harus menjalani sepenuh hati dan Yes. untuk menjaga namanya itu. Betul. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di sesi pertanyaan. Jadi udah ada banyak teman yang kirim di question box di akun Instagramnya GP. Nah jadi ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama nih, oh ya username-nya kita anonimusin kak, jadi jangan ragu ya. Pertama, tips bangun usaha kopi bagi anak muda dong kak. Gimana? Kakak udah siap jawab gak? Sudah siap. Jadi kayak kamu kalau pengen buka kopi harus suka kopi, harus siap jatuh, harus kuat bangunnya. Gitu karena kopi itu modalnya gede banget. Terus untuk saat ini Samarinda udah punya mungkin lebih sekitar 800 coffee shop dan kamu harus siap terjun di antara 800 coffee shop Dan bersaing. Kalau saran saya jangan. Cari profesi lain. Yes. Karena saya udah kecemplung aja udah 4 tahun, udah 5 tahun kecemplung, ya udah mau nggak mau fight. Udah mulai harus diselesain gitu. Segala. Itu kurang lebih semangat. Ya, semangat ya buat yang bertanya pertanyaan ini, semoga kejawab. Yang kedua, minta tips dong kak untuk yang baru mau belajar menikmati kopi. Pesan kopi yang ringan-ringan dulu. Kayak gimana contohnya? Ya kayak mungkin ice white yang tanpa susu, yang tanpa gula sih. Ice white. Kalau di tempat saya ice white, bilang aja ice white atau. Terus kalau mau mungkin hangat, panas, kita ada cafe latte atau cappuccino. Minum yang ringan-ringan dulu, kalau nggak kuat boleh tambah gula. Ntar berikutnya coba kurangin kadar gulanya. Oh, Ntar baru kita ajar black, nanti kita berdiskusi. berarti ini less sugar gitu. Ya sugar boleh kita kurangin gulanya. Main ke KL kita ngobrol soal kopi. Yang nanya ini ya. Aduh Kyle, dan lupa. Terus pertanyaan yang ketiga kak, pernah nggak bosen bikin kopi? Bosen bikin kopi pernah, tapi bosen minum kopi nggak pernah. Bosennya gimana, kayak baby blues gitu kakak, kayak ibu baru melahirkan kayak aduh aku lagi gak mau nih pegang anakku gitu. Jadi kayak Enggak, di jadi kopi kayak kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kayak aduh tiap hari nih. bisa nggak sih sehari kayak ini gitu. Udah pernah cuman ya ujung-ujungnya karena saya pengen minum kopinya udah saya udah. Kalau bikinnya masih sempet bosan. Aduh. Ini lagi Harus minum. Jadi bikin deh. Karena sekarang kan udah bisa minta tolong sama anak-anak. Bikinin. Jadi bosannya tuh bisa saya alihkan ke bikin biji kopinya. jadi kakak tuh bosennya buatnya, tapi kalau minumnya nggak bakal. Minumnya nggak akan bosan saya. Keren ya. Wow. Oke, udah. Ini langsung tutup kan? Ya tutup. Nah teman-teman, makasih ya yang udah nonton sampai sini, dan makasih juga buat Kak Dito yang Siap, udah datang ke sama-sama. Bisik. Nah juga terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya tadi ya, semoga kejawab. Dan inilah penghujung dari bincang asik kita kali ini. Jangan lupa buat nonton Bisik di sesi-sesi selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih banyak dan selamat malam. Dadah.